rupanya dawuh Romo benar-benar akan terjadi tentang bahwasanya putra kekudangane Romo itu pilih, pinilih, pilih, saring, sinaring, saring. Benar-benar dipilih, benar-benar disaring. Ingat, pencapaian suci itu memang mudah. Pencapaian suci itu memang gampang. Selagi saya masih ada di sini. Kalau saya sudah nggak ada di sini, saya nggak bisa cerita gampang atau mudah tuh tentang mencapai suci. Namun untuk mempertahankan suci yang sudah berhasil dicapai ini tadi, lah ini yang tidak mudah. Kalau panjenengan pura-pura lelah, panjenengan pura-pura capek alias belum bertobat. Nah kalau sudah seperti itu, ingat, ini hanya dapat dilakukan sekali dalam seumur hidup. Kalau ini bisa dilakukan berulang-ulang kali, ya mungkin Nabi Muhammad itu Isra Mi'rajnya berulang-ulang kali tuh. Untuk yang manunggal jati, kalau panjenengan siap saya temani mencapai fitrah atau suci dan manunggal dengan suci atau fitrah, saya temani malam ini. Dan kalau panjenengan sekali lagi, kalau panjenengan hanya pura-pura lelah, pura-pura capek, jangan lupa dengan apa yang saya katakan ini. Pasti panjenengan akan mengalami seperti yang saya sampaikan tadi. Ya tinggal panjenengannya. Pokoknya kalau saya saksikan, saya ketahui kok jumlahnya semakin bertambah gitu ya, yang munafik gitu. Nah, belum capek ngaku capek, belum lelah ngaku lelah, hanya ingin spiritualnya ditemani oleh saya, itu kan orang munafik tuh, pecundangan. Nah, kalau jumlahnya semakin bertambah, maka saya akan membuat kejutan. Di tahun 2025 nanti saya akan membuat kejutan. Dengan keadaan manunggal jati saya akan membuat kendaraan tanpa mesin, tapi bisa terbang. Menghadapi mereka-mereka yang menyatakan getun, menyesali diri. Dan semua pernyataan penyesalannya itu tak ece, tak kipas-kipas ini. Wow. Lah waktunya tinggal beberapa bulan lagi kan, sampai ya kita tunggu aja tanggal mainnya gitu aja. Kalau nggak percaya tunggu aja tanggal mainnya. Seperti yang sampai omongkan itu kan terbukti semua di Malang. Itu apapun yang terbukti itu bukan inti. Yang sedang saya usahakan ini adalah kejadian di tahun itu gitu loh. Saya sudah terlanjur banyak mengenal manusia dan seluruh makhluk sudah terlanjur saya cintai, sudah terlanjur saya kasihi, sudah terlanjur saya sayangi. Kalau terjadi kiamat, betapa hancurnya hati saya menyaksikan semua itu. Walaupun tidak ada hadisnya, walaupun tidak ada dalilnya, walaupun tidak ada firmannya, percayalah, kiamat itu bisa kita hentikan dengan kebajikan. Kiamat ini terjadi karena banyaknya sampah kan? Logikanya kan gitu. Kiamat ini kan pembersihan, peniadaan, penghancuran dari apa yang sudah ada tapi tidak sesuai dengan maksudnya Tuhan. Kemudian dikiamatkan, diperbarui lagi. Lah kalau sampah ini nggak ada, alasan apa untuk kiamat? Apa yang mau dibersihkan? Lah wong sampahnya nggak ada. Ini loh yang saya maksud.
Kalau tentang apa yang saya omongkan terjadi di sana, itu kecil, sepele. Yang skala besar ini loh, yang perlu kita renungkan. Nah, kalau panjenengan gagal di sini, panjenengan juga akan mengalami plus menyaksikan apa yang dialami oleh keluarga besar panjenengan. Apa nggak menyedihkan tuh? Dan itu dialami secara sadar loh, nggak pingsan. Ketika digulung tsunami ya dalam keadaan sadar, artinya kan merasakan sakit, yo gelagapan, wop gitu. Nah, kalau pingsan sih enak, nggak tahu apa-apa. Ini loh yang perlu kita renungkan. Percayalah, walaupun nggak ada dalilnya, walaupun nggak ada hadisnya, walaupun nggak ada ayatnya, kiamat bisa kita hentikan dengan kebajikan. Karena apa? Karena kiamat itu diadakan sebab banyaknya sampah. Nah, kalau sampah ini nggak ada, alasan apa untuk kiamat? Nggak ada alasan untuk kiamat kalau nggak ada sampah di dunia ini. Yang paling rawan sekali lagi adalah sukma-sukma di alam kasukman sana. Ini rawan banget, bahkan bahaya. Kalau kita belum lelah, kalau kita belum benar-benar lelah, belum benar-benar capek, bahkan bahaya. Yang paling rawan sekali lagi, yang paling bahaya adalah para sukma yang tinggal di alam kasukman sana. Tadi saya katakan, semakin cakra otak, Baitul Makmur, Kundalini, Nang, cakra jantung, Baitul Muharram, Kundalini, Ning, Nung, cakra kelamin, Baitul Muqaddas. Semakin berkoneksi, semakin berkomunikasi tanpa hambatan, semakin kita manunggal jati dengan alam semesta seisinya plus Tuhan di dalamnya. Artinya, tidak ada sesuatu apapun yang tidak berkomunikasi dengan kita. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak terkoneksi dengan kita. Artinya, sukma-sukma ini juga sama kan? Kalau kita belum benar-benar capek, kalau kita belum benar-benar lelah, ada sukma datang. Hei bro, aku seh loh. Dulu aku viral, kalau diundang sekian juta. Di sana ada sesuatu, ada satu tempat yang luar biasa dan itu cocok untukmu. Ayo aku antar. Sudah pasti kita akan mengikuti. Untuk mengikuti, kita harus merogoh kantong. Ini kantong kosong, bagaimana ngerogohnya? Harus ngerogoh kantong. Meninggalkan kepentingan, pekerjaan, keluarga. Hanya untuk mengikuti sukma. Sukma yang nggak ada apa-apanya statusnya dibanding diri kita. Sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama diperbudak oleh sukma. Nah, kalau sudah menjadi budaknya sukma, ya siap-siap kita akan menjadi sahabat para sukma itu di alam kasukma sana. Ini sudah, intinya sudah nggak ada lah yang belum saya sampaikan, yang belum saya informasikan tanpa tedeng aling-aling itu sudah nggak ada. Termasuk penggambaran bahwa manunggal jati untuk pertama kali itu sama halnya sebutir telur di ujung tanduk. Banyak ini videonya tentang ini. Artinya rawannya rawan.
Lah agar supaya telur di ujung tanduk ini bisa menjadi lapangan, ndak runcing lagi, sehingga telur ini tadi ndak rawan gelimpang, dibutuhkan istiqomah manunggal jatinya, dibutuhkan tumaninah manunggal jatinya, dibutuhkan kontinu manunggal jatinya. Sehari semalam, sehari semalam secara kontinu, sehari semalam ini kontinu loh ya. Sehari semalam secara kontinu saya mendatangi gunung atas petunjuk sukma. Setelah sampai di sana melakukan patrap samadhi, apapun itu, entah manunggal jati, sowan dan lain sebagainya, hanya 10 menit. Melakukan patrap di rumah juga 10 menit. Melakukan patrap di tempat-tempat keramat 15 menit. Paling lama 15 menit. Itu udah paling lama. Melakukan patrap samadhi apapun paling lama 15 menit. Maka ketika mengikuti bisikan sukma itu, datang ke tempat itu sehari semalam tuh full. Belum lagi nanti mendaki gunung kalau tempatnya gunung. Belum lagi nanti kalau hujan, karena ini musim hujan kan. Sungguh sia-sia kita membuang waktu itu. Kebajikan terbaik adalah menjadi kitab suci sejati, ada makna bagi sesama makhluk hidup. Menjadi wulangre sejati bagi sesama makhluk hidup, berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup, alias mempraktekkan atau melakukan apa yang menjadi harapan Romo, kekudangannya Romo. Ini adalah kebajikan terbaik. Lah daripada membuang waktu sia-sia, sudah berkorban nggak dapat apa-apa, lah mending diam di rumah, menjadi kitab suci sejati bagi keluarganya sendiri, menjadi wulangre sejati bagi keluarganya sendiri, menjadi berbudi bawa laksono bagi keluarganya sendiri. Kalau belum bisa sesama makhluk hidup, ukuran keluarga sendiri. Itu lebih luar biasa daripada membuang waktu dengan sia-sia. Wis lakunya kemomoran, ndak dapat apa-apa, kehilangan, capek. Ingin viral, banyak cara. Mau viral, ingin viral, banyak cara. Tanpa harus mengorbankan wahyu pancagaib, tanpa harus menggadaikan wahyu pancagaib, tanpa harus menjual wahyu pancagaib, tanpa harus menyisihkan wahyu pancagaib. Banyak caranya mau viral itu. Nah, kalau wahyu pancagaib berarti kan memperlakukan seperti itu dirinya sendiri lah. Wahyu pancagaib adalah jati dirinya sendiri. Paham nggih? Semakin secara simpel, kalau panjenengan lupa bisa simak ulang nanti videonya kalau nyampe di rumah. Secara simpel, secara singkat, kalau 7 titik ini dapat berkoneksi, berkomunikasi tanpa hambatan, berarti kita langgeng, berarti kita abadi.
Manunggal jati dengan alam semesta seisinya plus Tuhan secara langgeng. Nah, kalau sudah seperti itu, silahkan tentukan sendiri takdirmu, nasibmu, jodoh, pati, rezekimu, apapun itu silahkan tentukan sendiri. Selain dalam keadaan manunggal jati, dengan apa panjenengan bisa seperti itu? Dengan apa kita bisa seperti itu? Sungguh, manunggal jati, mencapai suci, mencapai fitrah, itu mahal, aslinya mahal. Jadi jangan pernah panjenengan nanti meremehkan setelah ini. Apapun yang terjadi, panjenengan harus mempertahankan manunggal jati ini dengan titik, dengan tetes darah penghabisan panjenengan. Sampai kapan Pak Web? Sampai era peradaban baru ini sampai. Nah, kalau kita sudah masuk ke era peradaban yang baru, di mana di dalamnya hanya ada orang-orang suci, wis nggak usah dipertahankan. Karena apa? Karena nggak ada godaan udah. Nah, semuanya bisa membawa dirinya masing-masing. Bisa menempatkan dirinya masing-masing. Bisa menyesuaikan dirinya masing-masing. Bisa menjaga dirinya masing-masing. Mau ngapain? Nggak perlu dijaga, nggak perlu diistiqomai, udah. Karena sudah nggak ada hambatannya, nggak ada godaannya. Khusus untuk poro kadang kinasih saya, yang sudah selesai manekung atau gembleng, di rumahnya masing-masing di luar sana. Walaupun hanya sedikit, masih ada kesempatan buat panjenengan. Walaupun itu hanya sangat sedikit, tapi masih ada kesempatan buat panjenengan. Cepat kembali lagi kepada asal usul sangkan paraning dumadinya panjenengan, yaitu Wahyu Pancagaib, Wahyu Pancalaku, yang terangkum di dalam Patrap Samadhi Manunggal Jati. Cepat. Jika tidak, nanti panjenengan akan saya ece di tahun 2025. Akan saya ledek nanti. Sebelum tahun 2025 saja, apa yang saya katakan itu sudah terjadi di sana-sini. Dan itu mengerikan semua. Apa masih kurang bukti-bukti itu? Dan jangan pernah lupa, selain manunggal jati, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, itu adalah transaksi jual beli dengan Tuhan. Bahkan ikut campur atau mengambil alih atau merebut kekuasaan Tuhan. Percayalah. Dan jangan gagal paham. Jangan gagal paham. Manunggal jati ini di dalamnya adalah diam ketika bersamadhi setelah patrap. Di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itulah isinya manunggal jati. Rupanya dawuh Romo benar-benar akan terjadi tentang bahwasanya putra kekudangannya Romo itu pilih, pinilih, pilih, saring, sinaring, saring. Benar-benar dipilih,
benar-benar disaring. Andai saja manunggal fitrah, manunggal suci, manunggal jati dipertahankan, saya jamin akan terbebas dari pilihan, dari faktor pilihan ini tadi, akan terbebas dari faktor saringan ini tadi. Artinya terselamatkan. Itulah mukjizat suci. Itulah mukjizat fitrah. Paham nggih? Untuk panjenengan yang baru datang dari mana? Dari Banyuwangi. Mas siapa? Mas Hairul dari Banyuwangi. Tadi dikatakan mau ikut mankung, mau ikut gembleng. Boleh-boleh saja. Namun saya mau nanya, apa panjenengan sudah capek kok mau ikut gembleng? Soalnya gembleng itu kan jalan pintas itu. Jalan pintas, gembleng, mankung itu jalan pintas. Jadi kalau seseorang sampai nekat manekung, nekat gembleng, berarti kan udah lelah tuh. Karena jalannya kan banyak. Ya? Ada jalan bertapa di gua, ada jalan tirakat, ada jalan masang sesaji di Laut Kidul, Laut Utara, ada jalan padepokan, perguruan, pondok pesantren, kampus-kampus megah. Kan banyak sekali jalannya. Kenapa milih manekung? Kenapa milih gembleng? Berarti kan udah capek tuh. Bener sama capek. Oke. Kalau benar-benar sudah capek, benar-benar sudah lelah, mempertahankan manunggal jati itu mudah gitu. Mudah karena nggak akan tertarik jenengan, nggak akan tertarik. Tentang itu ini tuh nggak akan tertarik. Tentang itu ini jenengan nggak heran gitu loh. Nggak heran, nggak tertarik. Nah kalau sudah nggak heran, sudah nggak tertarik, jenengan nggak akan menghakimi. Nggak akan menilai, nggak akan menghakimi. Sudah menyelesaikan dasarnya di rumah? Iya. Mantap. Mulai malam ini apa istirahat dulu? Langsung mulai malam ini? Oh, lanang berarti. Oh, boleh. Kenapa? Ziarah makam? Kenapa? Sekelumit Pak bilang Nabi juga melarang. Lalu kalau itu ternyata hanya ilusi dan imajinasi, bagaimana dengan kebudayaan kita yang istilah orangnya nyekar? Nyekar itu tradisi, bukan ziarah ya. Ziarah dengan tradisi itu beda. Dan itu diklikan, Pak. Nah, ziarah dengan tradisi itu beda. Kalau tradisi, inti tujuannya adalah bertemu sesama orang, lalu berbagi kebahagiaan. Intinya tradisi kan di situ. Intinya. Ya tradisi. Ya podo ae tradisi karo budaya kan kakak ngadik toh. Sampeyan iki protes saya. Nah, itu intinya seperti itu, enggak lebih. Nah, kalau ziarah ini kan mendoakan. Ziarah ini mendoakan. Nah. Begini, misalnya mau hari raya atau meninggalkan, suruh bapak atau Pak D sana pergi ke makamnya mbahmu, dapat berkah. Nah, lah ya. Boleh apa? Enggak bisa berkah apa nih ngono. Ya, tahu Pak D. Berkah apa yang kita dapatkan dari makam? Kita bertemu dengan sesama orang hidup aja belum tentu mendapat berkah.